Oke. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Sifa. Ya, gimana kabarnya nih Bu Elvi? Alhamdulillah baik Bu, agak sedikit deg-degan ini. Kenapa deg-degan lo Bu Elvi? Ini diajak ngobrol dengan Bu Sifa. Oh, tidak usah deg-degan Bu Elvi. Ya. Oke, Bu. Ya Bu, Bika, ini sebelumnya saya ini nanti minta izin dulu ya Bu, nanti saya ingin menjadi pengamat ya dalam sesi coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Elvi. Oke, terlebih dahulu saya nanti akan menyampaikan beberapa hal, gitu ya Bu ya. Oke, jadi yang pertama tentunya tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Ya, pada kesempatan ini nantinya saya akan melakukan penilaian terhadap Bu Elvi sebagai coach dan juga coachingnya. Ya, adapun nanti yang akan saya nilai yang pertama yaitu tentang kesesuaian alur cerita yang nanti Bu Elvi akan laksanakan ketika melaksanakan coaching. Oke. Terus bagaimana kemampuan Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, keterampilan coaching ya Bu ya, kan ada 3 ya Bu ya, itu nanti akan saya lakukan penilaian. Terus bagaimana responnya nanti dari coachingnya ketika Ibu melaksanakan coaching. Oke, terus bagaimana nanti penerapan ya prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya. Siap ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke, tentang alur kita juga Ibu ya saya yakin sudah menguasai ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sebaiknya Bu. Oke, kemudian pada sesi coaching nanti Bu Elvi yang akan dilaksanakan itu sebenarnya Bu Elvi itu kepengen meningkatkan kompetensi coaching pada nilai apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Elvi? Iya, sebenarnya sih harapannya sih bisa semuanya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kompetensi dalam coaching kan itu kan ada 3 ya Bu. Oke. Ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, Iya. dan yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari sebenarnya ingin 3-tiganya, tapi untuk sesi coaching kali ini nanti kan selalu saya dengan Pak Hendra coachingnya Bu. Oke. Nah, nanti saya ingin fokus pada 2 keterampilan dulu mungkin gitu. Oke. Yang pertama yang terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa keterampilan ini masih harus saya kembangkan lagi Bu. Jadi kita mengajukan pertanyaan berbobot itu kan tidak semua pertanyaan bisa menjadi pertanyaan berbobot yang bisa menstimulus coaching kita untuk menemukan solusi dari potensi dia kan. Kemudian yang kedua dengan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Jadi 2 ini yang sebenarnya saya ingin kembangkan, saya ingin tingkatkan, dan saya juga harapannya nanti dari Ibu Sifa melihat praktek coaching saya nanti bisalah diberikan masukan bagi saya bagaimana ketampilan saya yang di 2 bagian ini. Oke, baik Bu Elvi. Nanti berarti saya akan fokus pada observasi pada 2 ini ya. Pada 2 yang ingin ditingkatkan, kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Elvi tadi. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya. Oke, dan semoga apa yang Bu Elvi harapkan itu Ibu harapkan nanti pada sesi coaching itu bisa terlaksana semuanya ya Bu. Amin, mudah-mudahan. Oke, terus ini mau kapan nih rencana melaksanakan coaching? Rencananya sih nanti saat jam istirahat Bu. Nanti kalau saya dengan Pak Hendra sudah siap, nanti saya kabari Bu Sifa biar ikut bergabung dengan kami ya. Iya betul Bu Elvi, soalnya saya juga nanti pokoknya kabar-kabar aja ya Bu. Nanti kalau Bu Elvi dan juga Pak Hendra sudah siap, nanti langsung hubungi saya aja. Nanti saya ikut mendampingi ketika Bu Elvi coaching. Gitu ya Bu Elvi ya. Nanti saya kabari Bu Sifa ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Elvi. Saya pamit dulu ya, pokoknya nanti dikabari lagi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik Bu Elvi. Bu Elvi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana Pak Hendra? Sepertinya ada yang sedang jadi beban pikiran nih. Apa yang sedang dipikirkan Pak Hendra? Sebenarnya ada sesuatu yang lagi dipikirkan ini Pak. Ada yang bisa kita bicarakan atau kita bahas seperti itu Pak? Oke, baik Bu Elvi. Betul sekali apa yang Bu Elvi katakan. Jadi memang saya mengalami masalah kaitannya dengan belajar dengan siswa di kelas, yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena saya melihat siswa di kelas itu
seringkali terlihat pasif begitu Bu Elvi. Bagus sekali Pak. Jadi tujuan Pak Hendra sebenarnya dari masalah seperti ini dekat sekali dengan kita ya Pak ya. Iya betul, Sebagai setiap hari seorang guru, hampir kita alami Bu. hampir setiap hari kita alami terkait keaktifan siswa di kelas ya Pak ya. Betul. Oke, meningkatkan partisipasi atau kemampuan aktif dari siswa saat kita mengajar ya Pak. Ini memang tujuannya bagus sekali agar anak terlihat aktif. Lalu kira-kira nih Pak, dari diskusi kita kali ini, tujuan yang ingin Pak Hendra harapkan itu dari obrolan kita apa sih Pak? Baiklah, untuk tujuan yang saya inginkan dari obrolan ini, saya itu pengen siswa di kelas saya itu kondusif, jadi mereka itu tidak ngobrol sendiri atau bahkan bercanda dengan teman lain ketika saya menyampaikan materi. Di samping itu, saya juga ingin pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa menyenangkan bagi siswa BLP. Oh bagus Pak, ini kepingin pembelajaran yang Pak Hendra lakukan menyenangkan ya Pak ya. Yep. Lalu kalau menurut Pak Hendra nih Pak, selama ini pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan di kelas ini, kalau dilihat dari skalanya, tadi kan Pak Hendra menginginkan pembelajaran di kelas menyenangkan. Sehingga anak-anak juga akan otomatis dengan pembelajaran menyenangkan, anak akan aktif dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Betul sekali. Nah kalau Pak Hendra menilai diri Pak Hendra sendiri, pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan itu dari skala nilainya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Pak Hendra yang sudah diterapkan ini dalam skala berapa Pak? Nilai berapa kalau Pak Iya, Hendra nilai? baiklah, kalau dalam skala nilai memang kegiatan pembelajaran di kelas itu masih sekitar 60% Bu Elvi. 60 atau skala 6 seperti itu? Skala 6 begitu. Kalau dari nilai 160, kalau skala 1 sampai 10 itu 6. Nah, oke. Lah ini kenapa Pak kok Bapak Hendra menilai pembelajaran yang dilaksanakan baru di pencapaian angka 6? Ini kira-kira tantangan apa saja sih Pak yang Pak Hendra alami di dalam kelas tersebut? Ya, memang sehari-hari di kelas saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode, namun belum benar-benar efektif begitu. Jadi saya kesulitan mengendalikan anak ketika saya menjelaskan materi. Nah, anak itu asik dengan teman yang ngobrol, kadang mereka kadang mengganggu teman yang lain. Nah, jadi kesulitan yang saya hadapi adalah mengendalikan siswa supaya siswa itu kondusif BLP. Mengendalikan siswa supaya siswa itu kondusif ya Pak ya. Berarti mungkin ini berarti kita cari dulu mungkin strategi selama ini yang Pak Hendra gunakan dalam kelas itu yang sudah Bapak coba apa saja Pak strateginya? Kalau strategi memang saya menggunakan metode-metode yang menarik perhatian siswa. Nah, seperti menggunakan LCD proyektor, kemudian saya sering pernah mengadakan seperti praktek langsung ke anak, namun pada kenyataannya belum berhasil Bu Elvi. Iya, belum berhasil. Nah, kalau kita sambil berpikir sejenak ke belakang ya Pak, yang sudah Pak Hendra lakukan tadi kan sebenarnya sudah bagus loh Pak, memanfaatkan saran prasarana yang ada di sekolah ya Pak, dengan memanfaatkan LCD proyektor, kemudian melibatkan anak dalam diskusi mungkin seperti ya Pak ya. Nah ini dari ke berbagai macam metode ini, kira-kira ada cara lain tidak Pak yang bisa Pak Hendra manfaatkan agar tadi anak-anak kan Bapak kepengennya anak-anak itu kondusif, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa terlibat aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak menurut Pak Hendra. Kira-kira ada cara lain yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan yang ada di sekolah seperti itu Pak? Iya, yang bisa mungkin untuk solusi ke depan yang bisa saya lakukan itu dengan memperhatikan gaya belajar anak itu. Jadi memang kadang anak ada yang suka dengan gaya belajar audio, kemudian ada yang suka dengan audio visual, kemudian ada yang kinestetik. Nah mungkin kedepannya saya akan mencoba mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar berarti. Jadi nanti pemberian materi atau pelajaran atau soal asesmen menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Bagus sekali nih Pak, berdasarkan gaya belajar kan tadi ada 3 ya Pak ya, ada 3, audio, visual, sama kinestetik. Otomatis kalau kita bisa memberikan melayani ketiga gaya belajar ini, anak-anak SD pasti akan tertarik sekali Pak, apalagi dengan gambar-gambar atau video yang lucu-lucu, yang menarik perhatian anak, otomatis anak kan akan merasa penasaran. Materi apa sih yang mau disampaikan Pak Hendra ya Pak. Jadi anak-anak akan lebih penasaran, tertarik, otomatis fokus anak-anak akan fokus ke Pak Hendra, dan insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan keaktifan anak. Nah selain itu mungkin ada cara lain lagi Pak yang bisa kita lakukan
Kalau yang lain mungkin saya sering kali memberikan penguatan positif kepada anak kayak seperti pujian, kemudian saya bisa memberikan kayak apa sebagai bentuk penghargaan tapi berupa seperti ucapan atau yang lainnya begitu Bu Elvi menurut saya. Nah, bagus nih Pak Hendra sudah tadi sepertinya banyak sekali nih solusinya, mulai dari melayani anak dari gaya belajar ya Pak, Betul. kemudian memberikan penguatan atau seperti motivasi dari kata-kata pujian, anak sudah berhasil melakukan apa, diberi pujian walaupun hanya sekedar pujian, itu pasti akan membuat anak bahagia, merasa diakui merasa diakui keberadaannya, Pak, ya. beradanya. Jadi ini kira-kira dari beberapa solusi ini, solusi yang dalam waktu dekat akan Pak Hendra lakukan, seperti yang dekat ini, kira-kira solusi mana Pak yang akan Bapak prioritaskan dilakukan terlebih dahulu? Yang paling dekat ya saya menentukan gaya belajar anak dulu. Nanti ketika gaya belajar sudah saya pahami, saya akan memberikan metode pembelajaran terhadap gaya belajar mereka masing-masing Bu. Oke, siap, bagus Pak. Menentukan gaya belajar. Nah, kira-kira Pak Hendra akan menyelidiki gaya belajar anak itu kapan Pak rencananya mau dilakukan Pak? Rencananya segera mungkin Bu Elvi, besok. Insya Allah akan saya melakukannya. Oke, siap. Lah nanti Pak untuk keberhasilan indikator dari rencana yang Pak Hendra rencanakan tadi kan mencari atau menyelidiki gaya belajar siswa. Nah, ini nanti mungkin kan ada Pak indikator keberhasilannya. Dikatakan berhasil bila apa seperti itu. Kira-kira indikator keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Hendra susun seperti apa Pak? Baik, indikator keberhasilan itu seperti yang awal yaitu pada masalah anak kan nggak kondusif. Jadi nanti dengan anak lebih kondusif, kemudian anak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi atau yang lainnya, nanti itu sebagai indikator keberhasilan yang saya harapkan seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, nanti dengan tadi usulan yang sudah Bapak rencanakan tadi, memberi pelayanan pembelajaran melalui gaya belajar, harapannya indikatornya bisa anak-anak kondusif untuk belajar. Nah, kemudian pastikan untuk melakukan sesuatu ini mungkin ada Pak aktor lain atau teman yang bisa dilibatkan, atau kira-kira Pak Hendra butuh bantuan dari orang lain, kira-kira akan siapa Pak yang mau dilibatkan dalam rencana aksi ini? Oke, baiklah. Untuk teman, saya mempunyai rekan yang memang ikut dalam pendidikan guru penggerak itu angkatan 10. Nanti karena beliau saya rasa lebih paham, jadi nanti akan saya mintai bantuan untuk memberikan saya bantuan apa langkah-langkah yang sebaiknya saya lakukan Bu Elvi. Selain dari rekan, ada Dari rekan unsur lain yang bisa dilibatkan? unsur lain paling dari kepala sekolah. Kepala sekolah, oke. Ketika Pasti tanpa izin dari kepala sekolah kan ini ya Pak? izin kepala sekolah. Seperti itu Bu Elvi. Oke, berarti nanti mudah-mudahan dengan pelibatan beberapa rekan guru tadi, apalagi sudah di angkatan sebelumnya ya Pak ya, Iya. mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi atau sharing pengalaman dengan Pak Hendra dan dari izin kepala sekolah, dan mungkin juga siswa pasti akan dilibatkan juga ya Pak ya. Iya, baik, tentunya Mudah-mudahan Pak. nanti rencana aksi yang sudah Pak Hendra susun dengan rapi, kemudian bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak, dan apa yang Pak Hendra harapkan dari tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau saya tanya kembali Pak, tadi kan sudah membuat rencana kapan akan melaksanakan, indikator keberhasilan juga sudah disebutkan Pak Hendra. Lalu komitmen dari Pak Hendra sendiri seperti apa Pak untuk solusi yang tadi sudah direncanakan dan insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat kan ya Pak? Iya. Komitmennya seperti apa Pak kalau dari Pak Hendra? Jadi komitmennya ya tetap mencoba sampai benar-benar apa yang saya harapkan bisa tercapai Bu Elvi. Mencoba terus tanpa pantang menyerah, Pak ya? menyerah, betul. Oke, saya boleh ini dikabarin nanti hasilnya gimana Pak? Baik, pasti Dalam Bu waktu Elvi. dekat ya Pak ya? Oke. Mudah-mudahan harapannya nanti anak-anak akan tertarik, apalagi dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajarnya Pak ya? Iya, betul sekali. Akan ada video atau gambar-gambar pelibatan Atau- anak, langsung diskusi, langsung praktek langsung dengan Pak Hendra. Mudah-mudahan nanti bisa membuat pembelajaran menyenangkan, otomatis anak-anak akan terlibat aktif ya Pak. Betul Saya sekali. dikabarin hasilnya Pak. Oke, baik. Nanti kalau ada apa-apa, bisalah saya mau membantu juga. Nanti Siap. yang dibutuhkan apa boleh dikabarin. Ya, terima kasih Bu Elvi sudah Sama-sama. membantu saya. Oke, gimana Pak perasaannya? Sudah lega sekali. Sudah Tadi- ada solusi. Jadi sepertinya banyak pikiran sekarang Iya. sudah lebih fresh ya Pak Sudah ya? fresh, kira-kira sudah tahu gambaran apa yang akan saya lakukan berikutnya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, Kita ya tunggu Rabbal kabar baiknya Alamin. ya Pak. Baik, baik, Oke, Bu. oke, dah. Waktu itu bisa melanjutkan ini ya Pak ya. Saya kebetulan ada kelas
Ya, siap-siap. Terima kasih Bu Levi. Sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Bu Elvi. Luar biasa tadi sudah saya amati ketika Bu Elvi melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Hendra, itu benar-benar sudah luar biasa. Sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik. Luar biasa Bu Terima kasih Bu Elvi. Suba, tapi sebenarnya saya merasa masih ada yang kurang loh Bu. Tadi masih agak kurang luas napa nggih Bu? Jadi masih agak kurang luas, jadi saya masih harus terus belum puas? Iya, masih harus melatih terus ini Bu, teknik atau praktik coaching saya. Itu, Bu, gimana Oke tadi? ya, sebelum saya tutup ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Tadi saya lihat kan tadi ke BLV itu kepengen mengembangkan kemampuan tentang kehadiran penuh dan juga kompetensi memunculkan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif ya, mendengar aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot. Dari yang hasil pengamatan saya, Bu Elvi itu sudah sangat baik melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, Bu Elvi sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching dengan alur lintas secara runtut, ya Bu ya. Tadi yang pertama alur tujuannya, tadi Bu Elvi juga sudah menanyakan tujuannya kepada Pak Hendra, apa sih tujuan coaching hari ini, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Hendra, begitu ya Bu ya. Oke. Yang kedua itu identifikasi ya, dari Bu Elvi itu sudah bisa memunculkan ini ya Bu ya, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Hendra, sehingga tadi bisa memancing Pak Hendra itu mengidentifikasi secara rinci permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, setelah itu apa ya namanya, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Elvi itu juga bisa memunculkan menggali ide untuk mengatasi permasalahan dari Pak Hendra sendiri ya. Jadi tanpa Bu Elvi memberikan solusi berdasarkan pengalamannya Bu Elvi ya. Ya luar biasa, Bu Elvi tadi sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi Pak Hendra juga sudah bisa melaksanakan bisa memunculkan idenya sendiri untuk menghadapi permasalahan yang ada, dan juga tadi Pak Hendra juga sudah membuat komitmen dalam mengatasi permasalahan yang ada, begitu Bu Elvi. Jadi memang tadi menurut saya sudah sangat baik dilaksanakan oleh Bu Elvi ketika melakukan coaching. Oke. Terus tadi apa yang sudah dilakukan Bu Elvi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Elvi? Tadi kan saya dalam coaching ini, saya harapannya dinilai di bagian 2 tadi, kemampuan tadi ya Bu ya, di bagian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sih benar jujur ya Bu ya, itu saya pas melakukan coaching dengan Pak Hendra ya agak sedikit saya harus agak sedikit gugup, grogi. Kemudian saya harus memikirkan pertanyaan yang saya ajukan itu bisa memancing idenya Pak Hendra, tapi itu tidak berasal dari solusi saya. Nah, ini saya sedikit memikirkan pemilihan diksi apa yang tepat biar nanti pertanyaan saya ajukan itu bukan pertanyaan tertutup, bisa membuka solusi-solusi yang lainnya. Itu yang ya saya berusaha sebisa saya, dan alhamdulillah tadi Bu Siva sudah menilai Ibu. Kemudian untuk yang mendengarkan aktif ya, saya tadi sudah berusaha mendengarkan apa yang disampaikan Pak Hendra, walaupun tadi sempat ada sedikit gangguan. Ya, saya usahakan kembali fokus lagi dengan permasalahan yang Pak Hendra sampaikan. Itu sudah saya usahakan semaksimal mungkin, tapi ya saya rasa masih belum puas sih Bu. Jadi kepengen nanti kalau saya menilai diri saya, mungkin nanti bisa di lain kesempatan bisa saya tingkatkan lagi, nanti bisa minta tolong Bu Siva untuk memberikan penilaian terhadap saya lagi. Baik Bu, tapi menurut saya tadi sebagai observer dalam proses coachingnya Bu Elvi itu, tadi Bu Elvi benar-benar sudah baik dalam menerapkan alur tinta, terus alur tinta itu sudah dilaksanakan dengan runtut, prinsip-prinsip coaching juga sudah diterapkan tadi oleh Bu Elvi. Terus sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot
sesuai dengan kata kunci ya, sehingga bisa memunculkan bisa memunculkan solusi, ya memunculkan solusi untuk mengatasi permasalahannya Pak Hendra secara pribadi ya, kayak gitu. Terus tentunya kan kata kunci itu juga sudah didapatkan Bu Elvi karena Bu Elvi sudah mendengarkan secara aktif kan ya Bu Elvi. Oke. Terus ini Bu, kemudian satu pertanyaan lagi dari saya, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan lagi pada kesempatan berikutnya ketika Bu Elvi melaksanakan coaching nih di lain kesempatan? Saya merasa sih untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, nanti insya Allah kalau ada praktek coaching lagi, saya ingin mengembangkan yang bagian kehadiran penuh Bu, dan aktif ya, kehadiran penuh. Jadi kalau saya rasa kalau kita bisa menghadirkan diri kita, tidak hanya diri tapi pikiran juga kita hadirkan dalam sesi itu, insya Allah kan kita akan bisa memahami, bisa merasa masalah yang dihadapi oleh coach kita itu, kita juga bisa merasakan juga, maksudnya langsung bisa ada gambaran seperti apa masalahnya. Jadi di lain kesempatan saya ingin meningkatkan kompetensi yang kehadiran penuh. Harapannya nanti dengan saya bisa hadir secara penuh, otomatis kompetensi yang lain juga akan terasah juga. Seperti itu Bu. Jadi itu tadi ingin saya kembangkan di lain kesempatan. Oke, berarti tadi Bu Elvi itu juga merasa atau bagaimana nih kalau belum sepenuhnya hadir atau bagaimana nih? Ya sudah hadir Bu, tapi kadang terlintas waktu mendengarkan pembahasannya Pak Hendra, oh iya saya juga pernah mengalami masalah tersebut, jadi sedikit kadang teralihkan pikiran atau fokusnya. Jadi saya harus membalikan lagi kesadaran saya agar bisa terlibat secara penuh di dalam sesi coaching tadi. Oke, baik Bu. Tentunya ya kita harus terus berlatih ya Bu Elvi agar dapat mencapai kondisi ideal yang Bu Elvi inginkan. Begitu ya Bu ya. Cukup ya Bu Elvi? Baik, Oke, saya cukupkan untuk observasi coaching pada kesempatan kali ini ya Bu Elvi. Terima kasih banyak dan sukses terus untuk Bu Elvi. Terima kasih Bu Syifa atas masukan dan sarannya. Iya, semoga nanti di lain kesempatan kita juga bisa bertemu kembali. Ya. Oke, begitu ya Bu Elvi. Sama-sama Bu. Saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Elvi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya ya seperti ini Bu, ini kalut ini Bu, saya sedang banyak yang sedang saya pikirkan ini. Bu Syifa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Oh ya, kayaknya ada permasalahan yang serius ini. Iya ini Bu, saya sebenarnya butuh teman ngobrol Bu. Kira-kira Bu Syifa ada waktu tidak Bu untuk mendengarkan curhatan saya? Oke Bu, tapi ini kita cuma punya waktu sedikit, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya nggak apa-apa ya. Kira-kira apa sih yang diinginkan Bu Elvi dalam percakapan kita kali ini? Jadi gini Bu, ini kan kebetulan saya sedang mengikuti program calon guru penggerak Bu. Oh gitu. Ini saya sedang di masa mulai sedikit turun motivasinya, kemudian saya juga ini mulai keteteran Bu membagi waktu antara tugas-tugas CGP saya, kemudian dengan kan saya juga masih ada jadwal ngajar saat ini, kebetulan saya jamnya dikasih full Bu 35 jam. Jadi memang benar-benar di sekolah itu saya ngajar tanpa ada jeda jam, paling sehari hanya jeda jamnya hanya 1 jam pelajaran. Nah itu saya kesulitan membagi waktu, padahal ini tugas-tugas CGP-nya kan ada due waktunya kan ya Bu ya? Iya betul. Jadi di sekolah saya tidak bisa nyicil mengerjakan tugas CGP saya Bu. Saya takutnya kalau saya mengerjakan tugas CGP nanti anak-anak kan tidak bisa terkondisikan. Saya juga akhirnya sepertinya melewati mengesampingkan kewajiban tugas saya. Nah ini saya kepengen sedikit curhat-curhat dengan Bu Syifa. Kira-kira saya tuh kepengen Bu mencari solusi bagaimana biar harapan saya tugas CGP saya juga selesai, kemudian anak-anak di sekolah juga saya berikan pelayanan untuk pendidikannya.
Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Elvi. Saya dari tadi cerita Bu Elvi, saya bisa menangkap masalahnya yang dihadapi Bu Elvi ya. Kalau boleh tahu nih Bu Elvi, jadwal pelajarannya Bu Elvi itu lebih duluan kegiatan CGP-nya atau jadwal pelajaran ya, pembagiannya? Ya, jadi kalau biasanya sih kegiatan JKP-nya misal ada Zoom atau apa memang di luar jam pelajaran kan ya, Bu. Iya. Jadi ya lebih awal jadwal pelajarannya sih, Bu. Dari pagi sampai jam 2 lah selesai. Itu yang jadi lebih duluan di jadwal pelajaran. Mungkin CGP-nya nanti ya setelah di luar jam pelajaran baru seperti ada Zoom atau ini bisa di luar pembelajaran sih seperti itu. Tapi ya kadang ini sih, Bu, tugas-tugas yang mungkin kalau yang Zoom seperti itu virtual, pertemuan virtual dalam meeting di luar. Tapi kadang Iya. tugas-tugas yang bukan virtual meetingnya itu, Bu, tugas-tugas yang secara asinkronus yang kadang ini saya sedikit keteteran untuk mengerjakan itu dengan membagi waktu untuk mengajar anak-anak, Bu. Oh gitu, begitu ya. Kalau boleh tahu nih, Bu Elvi, apakah sudah mengkonfirmasi dengan kepala sekolah dengan kegiatan CGP ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Di awal memang kan itu ada surat rekomendasi, surat Iya. izin juga dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah mengizinkan itu dengan catatan tugas kewajiban utamanya tidak di nomor 8 lah, seperti itu, Bu. Jadi ya alhamdulillah dari kepala sekolah sih mengizinkan dan sepengetahuan kepala sekolah. Kebetulan juga dengan keluarga saya juga membicarakan dengan keluarga saya, dengan kami, dengan anak, kalau misal saya ingin mengikuti kegiatan program CGP ini. Insya Allah ya kalau di rumah alhamdulillah tidak masalah, tapi itu tadi membagi waktu antara tugas dengan kewajiban mengajar saya di sekolah. Oh gitu. Ini apa namanya? Kan tadi Bu Elvi itu merasa keteteran ya dengan kegiatan CGP dan juga kegiatan belajar mengajar ya. Kalau boleh tahu seberapa banyak ini keteterannya? Maksudnya kalau diukur nih, keteterannya itu seberapa besar itu loh, Bu, di antara rentang 1 sampai 10? Kalau keteterannya saya rasa sih di 8 kali, Bu ya. Gitu. Jadi ya saya merasa sangat keteteran. Berarti kan kalau semakin tinggi nilainya semakin keteteran ya. Iya. Jadi kok saya rasa 8 mungkin, Ibu. Ibu inginnya itu yang bagaimana? Maksudnya ingin mengatasinya itu sejauh mana? Jadi tadi kan dari poin 8 itu karena besarnya keteteran, saya sih pengennya menurun, Bu. Jadi mungkin bisa di angka 5, itu artinya berarti keteterannya bisa membagi waktu lah antara tugas CGP dengan kewajiban saya mengajar di sekolah. Kita harapannya bisa mengurangi itu dan bisa membagi waktu. Oke. Terus apakah selama ini tugas CGP-nya itu banyak yang melampaui due date, Bu Elvi? Alhamdulillah sih walaupun mepet ya, Bu, tidak pernah melampaui ini gedenya. Nah, itu tapi ya saya harus sepertinya harus mengorbankan waktu, Bu. Jadi seperti waktu istirahat saya kurangi untuk mengerjakan tugas-tugas kajian di luar itu. Nah, kemudian kadang saya juga ini, Bu, bikin kayak rincian mana yang harus saya kerjakan dulu. Yang mana yang harus saya kerjakan dulu, saya dahulukan sehingga nanti tugasnya tidak melampaui due date. Kemudian anak juga tidak saya abaikan karena saya mendahulukan tugasnya tadi. Oh gitu, oke. Oke Bu Elvi, baik. Terus kira-kira nih Bu Elvi, tanggapan, maksudnya kan Bu Elvi merasa keteteran dengan waktu kegiatan CGP dan juga kegiatan belajar ya, mengajar ya. Tanggapannya anak itu bagaimana? Apakah mereka juga merasakan seperti terabaikan oleh Bu Elvi Kalau saya dalam rasa pelajarannya? anak-anak ini, kalau saya rasa sih ya kadang saya sesekali mengerjakan itu di dalam kelas, Bu. Tapi ya saya sambil memberikan tugas kepada anak, jadi saya tetap menunggu anak. Saat saya ya ibaratnya kayak menyambi tugas untuk mengerjakan tugasnya, anak tetap saya pantau. Alhamdulillah anak-anak sih sepertinya
tidak merasa terabaikan. Ya itu tadi, jadi saya pesannya tidak bisa fokus dengan satu pekerjaan itu. Iya, iya, betul, betul, betul. Terus Bu Elvi udah pernah ini belum, maksudnya apa namanya, mencari ke teman-teman, membicarakan hal-hal itu dengan teman sejawatnya, dengan teman Bu Elvi di sekolah, teman guru terutama. Kebetulan kemarin saya sempat ngobrol sih itu dengan si Pak ini kan pernah jadi CDP juga sih. Ya, saya sih kemarin sempat ngobrol sedikit. Dulu waktu dia seperti ini ya saya ada gambaran, dan sepertinya bisa saya terapkan juga dalam penyelesaian ini. Ya mungkin salah satu iya, tapi yang lain mungkin saya harus mencari lagi, kayak seperti tadi mungkin saya bisa menuliskan atau memberikan checklistan mana yang harus saya kerjakan dulu, seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, jadi Bu Elvi udah pernah bercerita ya ke teman rekan sejawat ya Bu ya. Terus rencana aksinya itu Lem, rencana yang akan dilakukan, kan tadi Bu Elvi udah mencoba bertanya ke rekan sejawat dan katanya sudah agak menemukan solusi ya, yang mungkin bisa diterapkan. Nah itu kira-kira dari hal-hal itu Bu Elvi mau melakukan rencana apa nih untuk bisa mengurangi keteteran itu? Oke, ya mungkin tadi yang pertama kan diskusi dengan rekan sejawat. Mungkin ada tugas yang bisa kita kerjakan bersama, bisa kolaborasi lah, seperti itu Bu. Itu yang pertama. Terus setelah misal ada tugas yang bisa kita kerjakan secara kolaborasi, ya itu tadi sepertinya saya harus membuat seperti planning atau perencanaan, mengerjakan sesuai dengan skala prioritas mungkin ya. Jadi dari skala prioritas itu mana yang lebih harus saya utamakan, saya kerjakan terlebih dahulu. Dan itu tadi dengan menambah atau mengurangi waktu istirahat sepertinya. Saya harus lakukan itu juga agar anak-anak di sekolah juga tidak terabaikan. Jadi saya tetap bisa melaksanakan dua tadi kegiatan Ibu ya. Oke, ya dari beberapa solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Elvi ya, ada diskusi dengan rekan sejawat, terus ada membuat skala prioritas dan juga mengurangi waktu istirahat Ibu ya. Ya ini yang dimaksud mengurangi waktu istirahat itu yang bagaimana ya Bu? Nanti di sekolah atau di rumah atau bagaimana ini? Jadi sepertinya waktu istirahat saya di rumah ini Bu. Oh gitu. Jadi mungkin tidurnya agak sedikit malam, lembur bergadang, itu mungkin Bu. Jadi saya jadi bisa menggunakan waktu itu untuk mengerjakan tugasnya, sehingga saatnya pagi saya mulai mengajar sekolah lagi, anak-anak kan saya bisa fokus ke anak-anak untuk di pembelajaran di kelasnya. Oke. Jadi kan dari ketiga itu ya rencana ya, itu apa nih yang kira-kira mau dilaksanakan terlebih dahulu atau mau bebarengan atau gimana ini? Mungkin dari ketiga sepertinya saya akan memilih yang kedua dulu kali itu ya. Jadi saya akan menuliskan semua tugas-tugas saya itu apa saja, kemudian saya susun mana yang paling prioritas saya dahulukan kerjakan terlebih dahulu. Otomatis ya dari skala mungkin ada tuntutan waktu atau apa ya saya kerjakan dulu yang itu, atau bisa saya memilih dengan pekerjaan yang mungkin yang membutuhkan pemikiran lebih sedikit, yang mudah-mudah saya kerjakan dulu. Setelah saya rincikan mana yang berdasarkan skala prioritas, nanti saya bisa kolaborasi dengan teman, mungkin bisa membantu dalam mengerjakan tugas itu. Terus kapan nih rencana aksinya itu yang terdekat yang mau dilaksanakan, kapan waktunya? Mungkin dalam waktu minggu-minggu ini lah Bu. Minggu ini akan coba saya tuliskan semua tugas-tugas saya, terus saya bagikan berdasarkan skala prioritasnya, nanti akan saya kerjakan yang lebih harus didahulukan dulu. Terus ukuran keberhasilan dari itu solusi yang sudah Bu Elvi mau melaksanakan itu kira-kira apa? Menurut saya sih ukuran keberhasilannya otomatis tugas-tugasnya terselesaikan, tanpa melewati dudet ya. Kemudian anak-anak di sekolah, anak-anak di kelas juga bisa saya layani pendidikannya tanpa terabaikan satupun. Ya kira-kira dari solusi yang Bu Elvi ingin laksanakan, Bu Elvi membutuhkan kolaborasi nggak? Kalau iya, kira-kira siapa nih yang mau diajak untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan solusi dari yang Bu Elvi mau laksanakan? Pastinya sepertinya saya butuh Bu. Saya akan melibatkan teman
apalagi teman yang sudah lulus CGP ini, Ya. saya akan minta saran pendapatnya, mungkin ya pandangan beliau terkait tugas-tugasnya, mana yang harus Oke. saya lakukan lebih dahulu sih. Kemudian dengan kebetulan kan ada teman satu angkatan ini Bu, nanti kita bisa, saya dengan beliau bisa kolaborasi lah untuk mengerjakan tugasnya ini. Oke. Dan otomatis keluarga juga akan saya libatkan juga. Dan anak-anak Bu, pasti nanti saya akan melibatkan anak-anak di sekolah dengan tugas-tugas itu. Oke, baik Bu Elvi. Tadi dari diskusi kita hari ini tentang permasalahan Bu Elvi yang merasa keteteran dalam pembelajaran ya. Tadi Bu Elvi sudah menemukan solusinya ya, Bu Ya, Elvi. alhamdulillah ini saya juga Bagaimana perasaannya? ini pelong Bu, lega jadi. Tadinya saya di pikiran itu kalut sekali, ini banyak banget tugas-tugas, aduh ini harus dikerjakan tugas ini. Kebetulan terus ditambah anak-anak juga harus saya layani pendidikannya kan. Kasihan juga anak-anak sudah jauh-jauh datang ke sekolah, malah saya tinggal dengan tugas saja tanpa saya tunggui, kan saya juga ada rasa ya tidak enak juga dengan anak-anak. Tapi sisi lain juga ada tugas yang harus saya selesaikan. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Siva ini, alhamdulillah ternyata saya juga sebenarnya bisa ya Bu ya mencari solusi dari ini juga. Terima kasih banyak Bu Siva sudah Iya, sama-sama. memancing-mancing ide apa saya harus berpikir apa idenya, jadi saya bisa menyelesaikan solusi ini. Makasih ya Bu Siva ya. Sama-sama Bu Elvi. Oh ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi juga ya. Oke, siap. Saya juga ingin tahu ini perkembangannya bagaimana nih nanti Bu Elvi dengan menerapkan solusi-solusinya, apakah sudah berhasil apa belum. Mudah-mudahan lancar ya Bu Elvi. Amin. Makasih Bu Siva ya Oke. atas bantuannya sudah mau mendengarkan saya ngobrol ini. Oke. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Siva. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu Siva. Ya, selamat siang Pak Hendra. Bagaimana kabarnya Bu Siva? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Baik, Pak ya. mengganggu waktunya Pak Enggak Hendra ini. apa-apa. Waktu saya kebetulan lagi santai Bu Siva. Oke. Baik, kelihatannya Bu Siva mencari saya. Kemungkinan apa yang bisa saya bantu untuk Bu Siva? Ya ini Pak, saya ingin cerita nih Pak sama Baik. Pak Hendra terkait kendala saya selama di sekolah ini. Ada permasalahan lah intinya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hendra. Iya. Oke, baiklah. Apa masalahnya kira-kira yang bisa atau Ibu sharing ke saya? Ya Pak, jadi begini Pak, jadi kan saya sebagai wali kelas ya Pak ya, mengajar di SD Pak. Ya ketika anak-anak itu, ketika pembelajaran dengan saya rasa anak-anak itu gampang dikendalikan Pak. Akan tetapi ketika anak-anak itu belajar dengan guru mapel, seperti guru agama, Guru agama mungkin. ya itu anak-anak itu terlihat tidak kondusif loh Pak. Ya itu permasalahan. Jadi yang anak ingin ramai saya gitu ceritakan. sendiri ya? Iya itu. Kenapa ya Pak? Karena gurunya belum kenal atau karena bagaimana ya? Atau gurunya kurang mendekat dengan anak? Dengan Bagaimana anak, itu yang permasalahan yang menjadi pikiran saya sampai saat ini Pak? Oke, baiklah. Jadi anak mungkin sering sibuk aktivitas sendiri begitu ya Bu Iya. Siva ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Siva sih kelas yang ideal atau kelas yang Bu Siva inginkan itu kelas yang seperti apa? Ya tentunya yang pertama anaknya aktif ya Mbak. Aktif, Aktif oke. di sini maksudnya dia itu aktif dalam pembelajaran, Dalam bukan pembelajaran yang aktif, bulan aktif. yang tidak ada tujuannya gitu loh Pak, seperti berlari-larian, Berlari, bukan bermain tapi begitu. aktif Mm-mm. menanyakan sesuatu yang belum jelas atau aktif dalam kegiatan kelompok, berani berpendapat dan lain sebagainya gitu Pak. Terus selain itu juga adanya komunikasi dua arah antara guru dan juga siswanya. Jadi tidak hanya gurunya saja yang selalu berbicara, tapi berbicara di depan kelas. anak cenderung sibuk sendiri begitu ya. Iya betul Pak. Baiklah, kira-kira melihat hal yang semacam itu, langkah-langkah atau solusi apa yang sudah Bu Siva lakukan di kelas tadi? Ya kalau saya ya Pak ya sebagai wali kelas, Ya. kalau saya sebagai wali kelas sih biasanya saya itu berusaha untuk membuat metode belajar yang sesuai dengan kondisi siswa, bakat dan minat siswa, terus mencari media pembelajaran yang Media menarik nih pembelajaran. Pak. Karena anak itu kan dalam pembelajarannya itu harus memiliki rasa senang dulu.
ya bagaimana saya harus memunculkan rasa senangnya anak agar mereka itu juga jadi ini apa namanya tertarik dengan pembelajaran saya, benar-benar hadir sepenuh hati, mengikuti apa yang diinstruksikan oleh saya, terus aktif di dalam pembelajaran, Pak. Jadi anak itu tidak mau bertanya pun jadi malu. Jadi itu Pak. Jadi ya itu tadi apa saya harus bisa apa memilih media pembelajaran Di pembelajaran. yang pas. Terus metode pembelajarannya itu bagaimana, terus bagaimana saya harus bisa mengambil hati anak, Jadi anak ya dalam supaya pembelajaran agar mereka itu bisa hadir secara penuh. penuh gitu. Iya lah, yang jadi masalahnya itu ketika anak itu apa Dengan guru namanya mapel ya? dengan guru mapelnya itu loh Pak. Jadi dia itu tidak bisa seperti dia itu acuh gitu loh Acuh, Pak. jadi Ya, tidak ada saya komunikasi. perhatikan ya saya perhatikan anak jadi banyak yang keluar, sering izin-izin ke belakang kayak gitu loh Pak. Ya itu yang menjadi permasalahan Nah, jadi saya. memang dilihat dari anak itu lebih aktif sendiri, bukan aktif ketika pembelajarannya Bu Siva ya. Iya. Nah, kemudian kalau dilihat apa yang menyebabkan anak itu aktif sendiri, apa mungkin di sini guru mapel itu kurang apa namanya ya komunikasi dengan anak, atau mungkin si guru itu kurang mengaktifkan kelas, itu kira-kira bagaimana Bu Siva? Kalau dilihat-lihat ya Pak, dari pengamatan saya itu sepertinya guru mapel ini tuh masih secara konvensional dalam mengajar. Iya, dia itu Masih masih menjadi tradisional center, begitu ya. jadi pusat perhatian Iya. anak untuk apa ya selalu berbicara. Selalu berbicara. Satu arah saja itu Satu loh Pak. arah. Jadi guru hanya mentransfer ilmu tapi kurang melibatkan anak Iya gitu ya. betul Pak, betul seperti itu. Terus metodenya ya hanya ceramah sepertinya, masih tradisional dan kurang menggunakan media-media yang menyenangkan bagi siswa. Menurut saya itu sih seperti itu. Jadi ya kurang berinovasi atau bagaimana? Kurang berinovasi ya. Iya Pak. Nah, kira-kira yang akan Bu Siva lakukan terhadap guru mapel tersebut supaya anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, apa yang akan Bu Siva lakukan? Apa tuh yang mungkin berkomunikasi dengan guru mapel tersebut atau bagaimana kira-kira nanti? Ya, yang pertama yang ingin saya lakukan sih berkomunikasi dengan guru mapelnya. Oke. Iya, berkomunikasi dengan guru mapelnya. Sebenarnya guru mapelnya itu juga sudah pernah berbicara dengan saya, kok kelas ini kok seperti ini kalau diajar lah. Itu nanti mungkin ingin saya sampaikan kepada, memberi masukan Pak. Iya, memberi masukan kepada ibu gurunya tentang apa ya namanya, bagaimana memotivasi siswa agar siswa itu bisa hadir sepenuh hati dalam pembelajarannya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua mungkin ini Pak, berbagi pengalaman kepada guru mapel tersebut tentang penggunaan media pembelajaran yang menarik. Karena kita sekarang ini juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak sebagai guru. Ya mungkin nanti yang akan saya lakukan, dan juga tentang berbagi pengalaman tentang metode pembelajarannya. Nanti kita sharing-sharing aja dengan guru mapel tersebut. Mungkin itu yang ingin saya lakukan. Ya, itu merupakan langkah yang baik ya Bu Siva ya. Jadi memang sharing dengan teman atau berbagi pengalaman nanti mudah-mudahan dapat menjadi solusi yang baik. Nah, kemudian di kelas apakah guru mapel tersebut sudah pernah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama belum Bu Siva? Iya, sepertinya sih belum loh Pak. Belum ya? Iya, karena yang pertama usia guru tersebut itu memang sudah sepuh ya Pak ya. Sudah sepuh. Jadi kan belum membuat seperti kesepakatan kelas. Belum ada. Iya, belum ada. Ya itu mungkin nanti bisa menjadi solusinya juga solusi Pak. Untuk sharing dengan guru tersebut untuk betul. mengingatkan keyakinan kelas kepada anak-anak ya. Iya betul. Oke. Baik, untuk rencana ke depan untuk solusi menghadapi masalah yang ada di kelas tersebut, apa yang akan Bu Siva lakukan? Itu ya Pak ya, nanti tadi seperti yang saya itu, yang pertama ya sharingnya dengan
guru mapel tersebut. Mungkin nanti saya juga berbagi pengalaman itu tadi tentang untuk mengurangi anak agar tidak sering pamit-pamit keluar, izin keluar itu. Pemahaman kepada anak juga ya. Iya. Jadi kedua arah ke guru Iya, mapel, juga, kemudian ke siswa juga. Itu mungkin memberi masukan untuk guru mapel tersebut membuat kesepakatan kelas itu loh, Pak. Kesepakatan kelas ya. Iya, kesepakatan kelas, terus tadi sharing pengalaman tentang penggunaan media, terus tentang penggunaan metode. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada anak. Ya, ya baik. Saya pahami memang itu sang ide yang baik. Nah, semoga nanti apa yang akan Bu Siva laksanakan itu bisa berhasil dan berjalan dengan baik ya Bu Siva ya. amin, Ya, amin. selamat menjalankan ide bagus itu Bu Siva. Amin, iya terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak loh sama-sama. Pak dari pembicaraan ini. Saya jadi bisa menemukan solusi yang ingin saya terapkan nanti tentang kegiatan pembelajaran guru mapel itu yang dihadapi. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Semangat ya Bu Siva ya. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Siva. Waalaikumsalam.